Yang pertama, Godaan apa yang paling banyak digumulkan pasangan Anda? Kamu dulu. kau nanya. Kalau saya, yang paling banyak saya gumulkan adalah Duit. enak aja. Hai, kembali bersama kami di channel. Keluarga RJFU. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan topiknya adalah apa saya? Pergumulan pasangan Anda. Mari kita simak penjelasan dan renungan kita hari ini tentang Pergumulan pasangan Anda. sekali lagi. Pergumulan pasangan Anda. Mari kita dengarkan renungannya. Disarankan berdua dengerinnya. Yakobus pasal 1 di ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pah, kayaknya di hatimu ada iblisnya deh. Atau mah, kamu tuh di hati kamu jahat karena ada dorongan dari si iblis. Kita sering tertawa bila seseorang memberi alasan kuno itu untuk perbuatannya yang tidak benar. Tapi jauh di lubuk hati kita tahu, kita semua mempunyai kecenderungan untuk melemparkan kesalahan kita pada iblis, orang lain, bahkan yang lebih miris lagi adalah kepada Tuhan. Apakah Anda merasa mudah berkata, saya salah, saya yang melakukannya, saya akan bertanggung jawab? Mungkin tidak, terutama pada pasangan Anda. Kelihatannya kita mengikuti pola Adam dalam melemparkan kesalahan. Mula-mula ia mungkin menyalahkan Hawa, lalu ia menyalahkan Tuhan. Yakobus berbicara tegas tentang masalah siapa yang bertanggung jawab atas dosa kita. Pertama, Allah tidak bertanggung jawab. Ia tidak bisa dicobai oleh yang jahat karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus dan yang benar. Yesaya menyebut Allah sebagai yang maha kudus sebanyak 30 kali. Dan Allah tidak mencobai kita. Ia tidak mencoba membuat Anda berdosa, sama sekali tidak. Yang kedua, iblis tidak bisa membuat Anda berdosa. Memang iblis menggoda Anda, tapi ia tidak bisa memaksa Anda melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga yang harus saudara ketahui adalah tidak ada orang lain yang bisa membuat Anda berdosa. Orang lain bisa memikat Anda, menjengkelkan Anda, dan membuat gaya hidup non-Kristen lebih menarik. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan orang lain bila Anda melewati batas dan tidak taat pada Allah. Intinya sih di sini adalah di dalam setiap orang ada kecenderungan untuk merespon kehidupan dengan manusia yang lama kita. Kita menyebutnya ini adalah kedagingan yang ada dalam setiap orang. Dan kadang-kadang kita bukan saja menyerah padanya, tapi kita memupuknya dan memberinya kehidupan dan kuasa. Yang bertanggung jawab atas perbuatan dosa kita yang harus kita sadari adalah diri kita sendiri. Kita harus memikul beban itu. Kita memilih pilihan untuk tidak melakukannya. Sayang, coba kita diskusiin bareng-bareng tentang hal ini. Yang pertama, Godaan apa yang paling banyak digumulkan pasangan Anda? Kamu dulu. kau nanya.
Kalau saya yang paling banyak saya gumulkan adalah Duit. enak aja. Belajar untuk berpikir secara positif. Jadi sebelum itu negatif terus. Karena dengar omongan orang kadang-kadang terlalu pusing gitu loh. Jadi sekarang belajar untuk positif-positif saja tentang hidup saya. Kalau kamu? Kalau saya secara pribadi kurang konsisten. Jadi badan gendut, kurang konsisten, banyak ngomong, mungkin janji sama beberapa orang yang tersayang, tapi kurang konsisten. Dan itulah pergumulan terberat. Kayaknya pergumulan yang terberat dalam hidup saya kurang konsisten berarti dalam diri sendiri sih. Bagus kalau sudah menyadarinya untuk sekarang. Berarti mau ada perubahan? Pasti. Oke, kita lanjut. Yang kedua, Bagaimana Anda bisa membantu pasangan Anda mengatasi pergumulan itu? kalau dari saya, kamu sering pikir negatif ya. Gini aja, kita sebagai hamba Tuhan atau suami istri juga sih, kita nggak bisa nyenangin semua orang. Jadi untuk menyenangkan semua orang, bikin pendapat kita diterima sama orang lain, itu sangat tidak mungkin. Jadi intinya sebagai suami istri, menyenangkan hati Tuhan adalah yang pertama. Itu dari saya. Kalau dari istriku, Bagaimana? udah baca aja. Bagaimana Anda bisa membantu pasangan Anda mengatasi pergumulan itu? Kalau kurang konsisten, kurang komitmen, harus belajar menerima kalau orang itu memberitahukan atau mengingatkan. Karena kita kan kurang konsisten, bisa saja kita lupa, bisa aja kita teledor, tapi kalau ada yang masih mengingatkan, artinya kita sedang mendisiplinkan diri kita. Itu aja sih. Pertanyaan ketiga. Apakah pergumulan terbesar dalam pernikahan Anda? Pertama, Apa? punya pendirian masing-masing atau bisa dikatakan egois. Oke, aku tambahin yang kedua. Kita sering ketemu, ya sehari-hari kita bisa sering Bersama. tapi untuk komunikasi yang berkualitas itu yang nggak ada. Ketiga, nggak ada jam doa deh. Nggak ada jam doa, mesbah keluarga diabaikan. Jadi intinya emosi muncak kalau nggak ada kayak gitu. Itu yang dari kita. Kalau dari saudara semua, para penonton, apa pergumulan pernikahan yang terbesar? Yang keempat, ada hubungan dari yang ketiga. Apa itu? Bagaimana caranya mengatasi ini? Cara mengatasi punya pendirian masing-masing. Kayaknya intinya cuma satu sih, permasalahan ini bisa dipecahkan. Apa coba? Ya komunikasi harus dibangun lebih erat lagi. Komunikasi yang baik. Kalau waktunya handphone di jam 9 malam ke atas, sama-sama jangan pegang lagi. Terus kalau nggak bisa ditemukan di rumah, ajaklah jalan keluar atau berkendaraan naik motor atau naik mobil, atau ajak makan di luar. Cari tempat yang nyaman, yang tidak berisik, supaya kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Jangan pegang handphone. Kalau pegang handphone pasti tambah emosi. Begitu. Dan yang terakhir, bangun mesbah. Intinya gini, kalau bangun mesbah kita konsisten dulu. Kita tuh perlu makan 3 hari sekali. Kalau bisa sih 3 hari sekali juga berdoa. Gak usah lama-lama. Paling kecil pertama yang
saya saranin doa makan bareng, makan pagi, makan siang, makan malam. Nah setelah itu udah bisa kembangin lagi, cari waktu lain selain makan, 5 menit aja, nggak bisa 5 menit, 1 menit aja doa bareng, tapi konsisten. Nanti lama kelamaan kita terbiasa sama kebiasaan itu. Bahkan kalau kita punya kerinduan yang besar, itu yang terpenting, yang lebih bagus. Kalau punya kerinduan yang terbesar, cuman 5 menit hubungan pribadi sama Tuhan itu rasanya kurang, bisa bertambah. Maka dari situ kita bisa bangun mesbah doa dengan cara kita bersyafaat bagi semua orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Doa itu akan semakin luas, tidak semakin sempit. Karena ketika kita komitmen dengan waktu yang kecil dulu, maka akan semakin besar, akan semakin besar. Intinya dimulai setialah dengan perkara yang kecil-kecil dulu. Gimana kita mau meminta yang besar, tapi yang kecil aja kita nggak bisa pegang, gitu sih. Di akhir dari renungan firman Tuhan saat ini, kami sangat berharap bisa menjadi berkat bagi semua orang yang menontonnya. Dan terpenting dari semua ini adalah pentingnya kita sebagai pasangan untuk mengetahui apa yang menjadi pergumulan terberat dari pasangan Harus kita. Terbuka, jujur, komunikasi, sehingga setiap pasangan bisa mengatasi pergumulan setiap rumah tangga. ya. Semoga dengan channel ini bisa memberkati keluarga-keluarga semakin harmonis. Jadi untuk para penonton, jangan lupa subscribe, and like channel ini.